Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, coba kita bahas soal-soal, yaitu soal-soal tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Titik A, koordinatnya 3,2. Titik B berkoordinat negatif 2,2. Titik C berkoordinat negatif 2, negatif 1. Titik D berkoordinat 1, negatif 2. Dari gambar tersebut, dua titik yang jika dihubungkan akan tegak lurus terhadap sumbu Y adalah, dari dua titik kalau kita hubungkan, yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah, kita coba, yaitu pilihan A, pilihan B, C, dan D saja, biar gampang. Yang pertama, misalkan kita akan, yaitu garis AB. Kita coba. Garis AB berarti garis ini, garis AB. Berarti garis AB sejajar sumbu X. Memotong sumbu Y tegak lurus. Garis AB sejajar sumbu X. Memotong tegak lurus sumbu Y. Garis BC sejajar sumbu Y. Memotong tegak lurus sumbu X. Garis CD memotong sumbu Y, tetapi tidak tegak lurus. Garis AD memotong sumbu X, tetapi tidak tegak lurus. Kalau saya lanjutkan juga memotong sumbu Y. Kalau saya lanjutkan. Garis CA memotong sumbu Y, tidak tegak lurus. Memotong sumbu X juga tidak tegak lurus. Garis BD memotong sumbu X tidak tegak lurus. Memotong sumbu Y juga tidak tegak lurus. Pertanyaannya tadi adalah, dua titik yang jika dihubungkan akan tegak lurus terhadap sumbu Y. Yang tegak lurus dengan sumbu Y, yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah garis BA. Jawabannya adalah yang tegak lurus garis dengan sumbu Y adalah garis AB atau garis BA. Jawabannya adalah A. Ya, yang tegak lurus dengan garis sumbu Y adalah garis AB, yaitu yang melalui titik A dan titik B. Jawabannya berarti A. Nomor 2, luas bangun segitiga. Ini lambang segitiga. Luas bangun segitiga PQR dengan titik P 2,2, koordinat P 2,2, koordinatnya Q 10,2, koordinatnya R 6,10. Luas segitiga PQR ini berapa? Kita gambar. Ya, digambar. Kita tentukan letak titik pada koordinat kartesius. Titik P 2,2, titik Q 10,2, titik R 6,10. Kalau kita hubungkan, yaitu P segitiga PQR, berarti P ke Q, Q ke R ke P. P ke Q, Q ke R ke P. Ternyata membentuk segitiga.
ya, ternyata membentuk segitiga. Andaikan alasnya itu PQ, maka tingginya adalah, saya buat tingginya adalah RS. Tingginya adalah RS. Ini S bukan 10,2-nya nggak ada ini. Ya, berarti alasnya panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini saya betulkan dulu. Ya, setelah kita gambar ternyata membentuk segitiga, yaitu segitiga PQR. Kita buat garis tinggi, misalkan ini adalah S, maka alasnya adalah PQ, tingginya RS. Panjang alas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alasnya 8 satuan, tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti alasnya PQ 8 satuan dan tingginya RS 8 satuan juga. Maka luas segitiga PQ adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali PQ kali RS. Setengah kali 8 kali 8. 8 kali 2, 4. 4 kali 8 berarti 32. 32 satuan luas. Mengapa satuan luas? Karena tidak ditentukan. Di sana kotak-kotak itu ya. Maka di sini hanya 32 satuan luas. Jawabannya adalah B, 32 satuan luas. Nomor 3, diketahui titik A 7,2, titik B negatif 2,2, negatif 5,2, C negatif 5,3, dan D 4,2. Garis yang tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y adalah titik A 7,2, titik D 4,2, titik B negatif 5,2, titik C negatif 5,3. Misalkan kita buat garis AB. Garis AB. Garis AB sejajar sumbu X. Garis AB berarti sejajar sumbu X. Garis BC sejajar sumbu Y. Garis CD. Garis CD berarti ini panjangnya, jaraknya 1, 2, 3, di sini 1, 2, berarti garis CD tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Garis CD berarti garis yang tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Garis AD sejajar sumbu X. Berarti garis yang tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y adalah garis CD. Jawabannya adalah C. Ya. Nomor 4. Diketahui titik K 4,3, titik R negatif 5,3, M 4,6. Jika dibuat garis yang melalui titik K dan L, maka kedudukan garis tersebut adalah melalui titik K dan L. Titik K 4,3, L negatif 5,3, M 4,6. Dibuat garis melalui K dan L, melalui K dan L.
Ternyata garis KL adalah sejajar sumbu X. Garis yang sejajar sumbu X. Tegak lurus sumbu Y. Ya, tegak lurus sumbu Y. Berimpit sumbu Y, tidak. Tegak lurus sumbu Y, X. Enggak. Sejajar sumbu Y, memotong. Sejajar sumbu X. Maka jawabannya adalah D. Nomor 5. Jika diketahui titik P 2,-5, Q 2,7, R -5,-5, S -5,7, maka garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah, kita lihat garis PQ. Garis PQ mana? Garis PQ. Garis PQ berarti sejajar sumbu Y, tegak lurus sumbu X. Garis PQ berarti sejajar sumbu Y, tegak lurus sumbu X. Garis QR. Garis QR. Garis QR berarti dengan sumbu Y ya tidak tegak lurus, dengan sumbu X juga tidak tegak lurus. Garis QS. Garis QS sejajar sumbu X, sejajar sumbu X, tegak lurus dengan sumbu Y. Garis PS tidak tegak lurus dengan sumbu, tidak tegak lurus dengan sumbu Y, tidak tegak lurus dengan sumbu X, tidak sejajar dengan sumbu Y maupun tidak sejajar dengan sumbu X. Di sini pertanyaannya, maka garis yang tegak lurus dengan sumbu X, yang tegak lurus dengan sumbu X adalah garis QP atau PQ. Jawabannya adalah A. Ya. Yang tegak lurus dengan garis, yang tegak lurus dengan sumbu X adalah garis PQ. Melalui P dan Q, itu jawabannya adalah A. Nomor 6. Diketahui garis M sejajar dengan sumbu X berjarak 3 satuan dari sumbu X dan berada di atas. Berarti garis M di atas sumbu X yang jaraknya 3 satuan. Garis M ini garis ini sumbu X, garis M adalah garis yang sejajar sumbu X, berarti sejajar sumbu X di atas sumbu X, sejajar sumbu X. 3 satuan. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Berarti ini. Nah, inilah garis M. Garis M sejajar sumbu X, ya, yang berada di atas sumbu X, 3 satuan di atas sumbu X. 1 2 3. Di atas 3 satuan sumbu X. Sedangkan garis N sejajar sumbu Y, harus sejajar sumbu Y. Letaknya di sebelah kiri sumbu Y 5 satuan. Sejajar sumbu Y letaknya di sebelah kiri sumbu Y 5 satuan. 1 2 3 4 5. Gambar. Nah, inilah garis N. Garis M dan garis N berpotongan. Yang ditanyakan, maka titik potong garis M dan N adalah berpotongan. Berpotongan di titik -5,3. -5,3. Maka jawabannya adalah D. Kemudian soal-soal yang kita bahas pada kesempatan ini, apabila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan, silakan dicoba soal-soal yang ada di LKS halaman 20 sampai dengan halaman 23. Ya, halaman 20 sampai halaman 23. Ya. Yang tidak dapat kalian kerjakan, yang belum dapat dikerjakan, ya, yang belum dapat dikerjakan untuk kalian nanti akan saya sampaikan di LKS yang
wajib atau yang kalian gunakan untuk latihan dulu yang mana nanti akan saya berikan melalui WA ya. Terus tugas ya, tugas pengetahuan, berarti tugas yang keempat, pengetahuan koordinat kartesius akan saya sampaikan nanti setelah kalian siap dan kalian sudah mengerjakan soal-soal yang ada di LKS. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.